Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami memasuki masa Paskah ini. Dan semoga kami menyelami memasuki misteri penderitaan Yesus. Juga menjadi misteri penderitaan hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, apa yang diharapkan dari gereja kepada kita? Yaitu bahwa kita dapat menyelami, memasuki, merasakan, mengalami derita-derita Yesus. Bahwa derita Yesus itu karena dosa-dosa dunia dan dosa-dosaku juga. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya sebagai hamba Yahweh yang menderita. Yang mengambil penderitaan manusia, melakukan silih atas dosa-dosa kita manusia. Dan itulah yang ingin Tuhan sadarkan kepada kita, bahwa dosa itulah yang membuat kita menjadi malapetaka. Dan Yesus mau membuat kita mengerti ya, bahwa silih atas dosa itu, dia menebus. Kita harusnya sudah dihukum mati. Kita seharusnya sudah layak di binasa. Tetapi tidak, karena Tuhan Yesus mengambil silih atas dosa itu. Dan kita bisa melihat dalam pengalaman para nabi ya, seperti Nabi Hosea, seperti misalnya dia harus menikahi seorang pelacur untuk menunjukkan bahwa Tuhan mau menikah kepada manusia yang berdosa itu. Ya, jadi dia melakukan tindakan silih supaya orang lain tahu, mengerti. Yesaya juga demikian, dia harus memanggul kuk dari binatang untuk membaca. Itulah Tuhan. Tetapi tidak dapat dimengerti oleh tindakan Allah yang meminta para nabi melakukan itu, tak dapat dimengerti oleh orang Yahudi. Ya. Demikian juga kemudian kita bisa mengerti kenapa orang Yahudi menolak Yesus. Mereka juga tidak mengerti, tidak memahami bahasa Tuhan yang konkret, yang nyata, yang jelas itu. Ketidakberdayaan manusia menangkap pesan-pesan Tuhan inilah. Kemudian Tuhan sendiri mau datang kepada manusia dalam rupa Yesus dan mengalami, merasakan sungguh-sungguh penderitaan itu punya dampak yang sangat besar. Dan itulah bangsa Israel tidak mengerti, tidak paham. Sampai sekarang pun mereka masih mengharapkan seorang Mesias yang sesuai dengan pikiran mereka. Nah, inilah saya kira suatu unsur pertobatan yang sangat fundamental yang harus kita jalani, yang harus kita miliki adalah apa? Yaitu unsur di mana kita manusia bukan memikirkan apa yang kupikirkan, tapi memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saya kira itu yang menjadi kunci dari pertobatan hidup manusia adalah bukan aku, bukan. Jadi keluar dari perspektif pikiran harapan manusia, tapi keluar masuk kepada perspektif Allah, gambaran Allah, fokus kepada Allah. Jadi saya kira itu yang menjadi kesulitan kenapa bangsa Israel tidak mampu mengerti, memahaminya. Ya. Dan kita juga sama seperti kita sekarang ini, tidak mampu dan tidak bisa melihat, mengalami, merasakan betapa Tuhan itu pikiran Allah, kehendak Allah. Maka tidak bisa dimengerti bahwa Allah kalah. Ya. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dengan penderitaan itu tidak dapat dimengerti oleh bangsa Israel. Hingga mereka tidak bisa memahami. Mereka menolak. Tidak sesuai dengan pandangan harapan kita. Dan itulah cara Tuhan bertindak seringkali begitu. Ya. Tidak bisa kita paham. Maka itu dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keterbukaan untuk membuat Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menyatakan sesuatu kepada kita. Ini loh cara Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua dapat mengerti dan memahami, memasuki, memiliki pengertian, pemahaman, pengetahuan
tentang cara Tuhan menyelamatkan manusia, membebaskan manusia, membebaskanku dan membebaskan semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita memiliki hari-hari ini faham akan rencana dan maksud Allah bagi kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.